kamu tidak siap mengetahui seberapa besar alam semesta ini. Selamat datang di kelas Insight. Bayangkan kamu berdiri di bawah langit malam, sunyi, gelap, tenang. Lalu kamu melihat ke atas, dan tiba-tiba muncul satu pertanyaan. Seberapa besar semua ini? Sebenarnya, jawabannya bukan besar, tapi tidak masuk akal. Mari kita mulai dari tempat kamu berdiri. Sekarang, bumi, rumah kita. Satu-satunya tempat yang kita kenal, penuh kehidupan. Semua yang kamu tahu ada di sini. Semua sejarah, semua manusia, semua cerita. Di satu titik kecil ini, bumi terlihat besar. Lautan luas, gunung tinggi. Benua tak berujung, tapi itu hanya ilusi. Bandingkan dengan matahari, bintang yang setiap hari kamu lihat. Diameter matahari 109 kali bumi, volumenya lebih dari 1 juta bumi bisa masuk ke dalamnya. 1 juta, coba bayangkan. Kalau bumi ini sebesar bola tenis, matahari itu sebesar rumah besar. Dan kita hanya debu di atas bola kecil itu. Tapi, jangan terlalu kagum dulu. Karena matahari bukan apa-apa. Di luar sana, ada bintang-bintang yang jauh lebih besar. Salah satunya, Uiskuti. Kalau matahari diganti dengan Uiskuti, permukaannya akan mencapai orbit Saturnus. Artinya, seluruh tata surya bagian dalam akan tertelan. Dan itu cuma satu bintang, satu dari triliunan. Sekarang kita naik satu level, dari bintang ke galaksi. Kita tinggal di galaksi bernama Bima Sakti. Galaksi ini bukan kecil, diameternya sekitar 100.000 tahun cahaya. 1 tahun cahaya, itu jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun. Sekitar 9,46 triliun kilometer. Jadi, untuk menyeberangi galaksi kita saja, cahaya butuh 100.000 tahun, dan cahaya adalah hal tercepat di alam semesta. Di dalam Bima Sakti, ada 100-400 miliar bintang. Matahari kita hanya satu di antaranya. Kalau kamu bisa melihat dari luar, Bima Sakti tampak seperti pusaran raksasa, indah. Tapi juga membuatmu sadar, kamu tidak berarti apa-apa di dalamnya. Dan lagi, ini baru satu galaksi. Di dekat kita, ada galaksi Andromeda, lebih besar, lebih masif, dan saat ini sedang bergerak mendekat ke arah kita. Suatu hari nanti, Bima Sakti dan Andromeda akan bertabrakan. Bintang-bintang akan saling melewati. Langit akan berubah total. Tapi itu belum membuat kita panik, karena itu terjadi miliaran tahun lagi. Sekarang, siapkan dirimu untuk fakta berikutnya. Alam semesta tidak punya satu galaksi. Tidak 100, tidak 1000. Tapi, lebih dari 2 triliun galaksi. Setiap galaksi punya ratusan miliar bintang. Setiap bintang mungkin punya planet, artinya jumlah planet di alam semesta tidak bisa kamu hitung, bahkan dengan semua komputer di dunia. Sekarang berhenti sebentar, tarik napas, dan pikirkan ini. Kamu hidup di satu planet kecil yang mengelilingi satu bintang biasa. Di pinggiran galaksi yang hanya satu dari triliunan galaksi, masih merasa besar, tapi ini belum puncaknya. Karena yang kita bicarakan tadi, baru bagian yang bisa kita lihat. Disebut observable universe, alam semesta yang bisa kita amati. Diameternya sekitar 93 miliar tahun cahaya. Padahal, umur alam semesta sekitar 13,8 miliar tahun. Kenapa bisa lebih besar? Karena alam semesta mengembang, dan pengembangannya semakin cepat. Semakin jauh galaksi, semakin cepat dia menjauh dari kita. Seolah-olah semuanya sedang lari ke segala arah. Dan yang paling gila, kita tidak tahu apa yang ada di luar itu. Mungkin masih ada galaksi lain, lebih banyak, lebih jauh, lebih aneh. Atau mungkin alam semesta ini tidak punya batas, tak berujung. Bayangkan kamu bergerak dengan kecepatan cahaya. Kamu berjalan terus, tanpa berhenti, selama jutaan tahun, miliaran tahun. Apakah kamu akan sampai di ujung? Mungkin tidak, selamanya. Sekarang, kita masuk ke sesuatu yang lebih aneh.
Di alam semesta, tidak semua yang ada itu bisa dilihat. Sekitar 85% materi di alam semesta adalah dark matter. Materi gelap, tidak terlihat, tidak memancarkan cahaya, tapi punya gravitasi. Dan ada lagi, dark energy. Energi misterius yang membuat alam semesta terus mengembang. Artinya, apa yang kita lihat selama ini hanya sebagian kecil, sangat kecil. Kita seperti hidup di ruangan gelap dengan satu lilin kecil, dan kita mengira itulah seluruh dunia. Padahal, di luar cahaya itu ada sesuatu yang jauh lebih besar. Sekarang pikirkan ini. Dari semua luasnya alam semesta, dari semua galaksi, dari semua planet, kamu ada di sini. Hidup, bernapas, berpikir, kesadaranmu, itu langka. Sangat langka. Alam semesta yang dingin, yang kosong, yang sunyi, tiba-tiba melahirkan kamu. Makhluk yang bisa bertanya, kenapa semua ini ada? Dan pertanyaan itu lebih besar dari alam semesta itu sendiri. Karena itu bukan cuma soal ukuran, tapi soal makna. Dalam Islam, Allah berfirman bahwa penciptaan langit dan bumi bukan tanpa tujuan. Semua ini bukan kebetulan. Langit yang luas ini adalah tanda, ayat, bukti kekuasaan Allah. Semakin kamu memahami betapa kecilnya dirimu, semakin kamu sadar betapa besarnya Allah. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tanpa hikmah. Masalah hidupmu yang terasa berat itu sebenarnya kecil, sangat kecil. Karena yang mengatur hidupmu adalah Zat yang mengatur triliunan galaksi. Kalau Dia mampu menjaga alam semesta, maka Dia juga mampu menjaga kamu. Jadi, jangan sombong, jangan putus asa, karena kamu kecil, tapi kamu tidak sendirian. Kamu punya tujuan, kamu punya arti, dan mungkin tujuan kamu hidup bukan untuk menjadi besar, tapi untuk mengenal siapa yang maha besar. Sekarang, malam nanti, coba lihat langit lagi. Dan kali ini, jangan hanya melihat, tapi rasakan bahwa di balik luasnya alam semesta, ada pencipta yang selalu dekat denganmu. Kalau video ini membuat kamu berpikir, jangan berhenti di sini. Subscribe sekarang, karena masih banyak rahasia alam semesta yang akan mengubah cara kamu melihat hidup, dan mungkin mengubah siapa kamu sebenarnya. Sampai jumpa di insight berikutnya.